Pengkhianat reformasi! Jokowi! 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 Pengkhianat reformasi! Presiden Joko Widodo adalah pengkhianat reformasi. Itu adalah pekikan suara yang baru kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dengan memberi kenaikan pangkat kehormatan kepada penculik, Jokowi telah mengkhianati reformasi. Begitulah judul dari cuplikan video yang barusan kita dengarkan bersama-sama. Pertanyaannya kepada kita semua, apakah benar bahwa Bapak Presiden Joko Widodo kali ini benar-benar adalah seorang pengkhianat reformasi seperti yang disuarakan oleh sekelompok orang tadi? Ataukah mungkin ini adalah bentuk ungkapan rasa sakit hati dari rakyat kepada Bapak Presiden Joko Widodo ketika mereka melihat di mana Joko Widodo memberikan piagam penghormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Sampai saat ini saya secara pribadi pun belum memperoleh jawaban yang jelas alasan kenapa Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini memberikan pangkat kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah ucapan balas budi dari seorang Presiden Joko Widodo kepada Bapak Prabowo Subianto atas segala pengorbanan beliau kepada bangsa Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah perilaku tanam jasa dari seorang Presiden Joko Widodo karena dinilai Gibran Rakabuming Raka kali ini yang maju sebagai calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto dinilai akan menang dalam pesta demokrasi di tahun 2024 yang barusan kita lewat ini. Namun, ada pula yang menilai bahwa ini adalah sikap keserakahan, sikap kesewenang-wenangan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kira-kira mana yang benar dan mana yang harus kita perjuangkan bersama-sama? Jujur, kali ini saya secara pribadi akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan tanggapan-tanggapan dari netizen dengan fenomena politik yang terjadi di bangsa ini, di mana kita rakyat Indonesia dipertontonkan dengan peristiwa sejarah di mana itu terjadi pada tanggal 28 Februari 2024. Rakyat Indonesia menyaksikan bersama-sama ketika Presiden Insinyur Haji Joko Widodo memberikan pangkat kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak mirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Masih aja pada ribut tentang ini, pemberian penghargaan pemerintah kepada Menhan ya. Udahlah bro, menurutku selama keputusan itu tidak menyengsarakan rakyat atau tidak berimbas negatif ke masyarakat atau rakyat, tuh sah-sah aja lah, biarkan aja lah itu loh. Bahkan ada yang bilang gini, pemerintah sekarang lagi sibuk bagi-bagi jabatan sementara rakyat diabaikan. Menurutku enggak juga sih, karena gini bro, secara nggak langsung kita tuh nggak sadar ya, kita tuh masih diperhatikan kok sama pemerintah kok. Buktinya saya kasih contoh,
ketika Pak Menhan itu mendapatkan kenaikan pangkat. Kita juga diperhatikan kok, kita juga mendapatkan kenaikan kok. Kenaikan harga beras, kenaikan harga gula, telur, pajak, malah lebih banyak kan kenaikan yang kita dapatkan. Artinya pemerintah itu nggak mengabaikan kita lah. Terus satu lagi, ketika Pak Menhan itu diberikan pangkat bintang 4, masyarakat juga diberikan kok. Jadi nggak perlu khawatir, pemerintah itu baik. Kita diberikan bintang 7 malahan, supaya nggak pusing mikirin beras mahal dan lain-lain itu. Artinya pemerintah itu masih peduli sama kita gitu loh. Jadi nggak usah terlalu berburuk sangka dulu sama pemerintah lah. Dan satu lagi yang saya ini salut sama pemerintah ya teman-teman ya. Pemerintah itu menganggap kita tuh sebagai anaknya sendiri dan nggak membeda-bedakan. Saya kasih contoh seperti ini. Ketika pemerintah itu merestui anaknya jadi wakil presiden gitu ya, mewariskan kekuasaan ke anaknya, kita juga diwarisi kok sebagai rakyat tuh. Kita diwarisi utang negara yang begitu banyak gitu. Artinya janganlah kita tuh berburuk sangka, tapi ya sulit sih ketika ini ngomong sama kalian itu yang notabene pembenci pemerintah, itu nggak bakal mudeng saya omongin seperti ini. Biar bagaimanapun kalau pembenci itu pasti akan sulit diomongin. Jadi udahlah, capek aku ngomong sama kalian tuh. Saya melihat ini adalah satu strategi, ya, satu strategi political decay. Ini antara Jokowi dengan Prabowo. Ini sebenarnya ada masalah besar di sini, harus dilihat. Ya, saya tidak melihat ini adalah suatu penghargaan yang tulus dari seorang Jokowi. Waduh. Loh, karena dia tahu ini pro kontra. Kenapa dia kasih? Justru pejabat politik itu, apalagi ini belum selesai pemilu, dia belum diterima secara resmi pengumumannya, ya kontroversi, ada perlawanan yang juga jangan sampai masif, ya. Dan Jokowi tahu itu, Presiden Jokowi tahu itu, kenapa mesti dikasih dia? Sehingga orang bisa mencurigai, loh ini Jokowi ini sudah melakukan political decay, pembusukan. Dia membusukkan nama Prabowo gitu kan. Yang seharusnya kalau dia menghargai Jokowi, Prabowo, bukan dengan cara itu. Karena pemberian pangkat ini juga itu tidak efektif. Tidak efektif secara politik. Untuk misalnya Anda mengatakan begini, ya kalau di militer kalau sudah pangkat bintang 4 itu bisa memerintah yang aktif, nggak bisa Pak. Ada mekanismenya, ada prosedurnya itu. Ya, jadi saya tidak lihat bahwa ada niat baik di belakang itu. Justru saya mencurigai dia. Ya kalau iya political decay, pembusukan politik itu. Ya boleh jadi strateginya dengan melakukan pembusukan ini. Hanya kan Prabowo ini kan semakin hari semakin dipersoalkan orang. Kalau secara politik seharusnya kan diredam. Jangan muncul ketidakpuasan. Ini pihak-pihak yang tadinya dia tidak ada masalah dengan Prabowo, tapi dengan diangkatnya ini muncul lagi polemik lagi kan. Jadi menurut saya ini Jokowi ada problem di antara dua ini. Ini harus dideteksi ini. Waduh. Ya. Keren. Jadi ingin memusahkan perhatian itu kepada itu kan. Nah, akhirnya kemudian orang melupakan siapa Gibran. Iya kan? Dan orang melupakan bagaimana proses pemilu. Dia lari ke sini. Dugaan saya, saya itu. Ya. Jadi saya tidak melihat. Karena dia tahu kan bahwa ini ya purnawirawan TNI yang terlibat yang dalam proses pemberhentian itu masih hidup. Iya kan? Pak Wiranto, bahwa dia bergabung kemudian mendukung itu lain cerita. Karena ini dua hal yang berbeda. Ya, satu mereka pada saat di TNI, satu di saat di TNI aktif dan satu di saat politik. Itu kan dua hal yang berbeda. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi memang sebenarnya tuh persoalan ini tidak menjadi polemik seandainya. Dan yang kedua, saya kira ini juga yang perlu dikoreksi ini. Selalu ada yang mengatakan bahwa presiden itu adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata, angkatan perang. Panglima tertinggi enggak. Kalau dia bisa mainkan itu panglima militer itu. Dia bisa memperalat itu panglima TNI itu. Kalau dia panglima tertinggi itu. Ini dalam konstitusi enggak, dia memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang.
bukan panglima tertinggi. Dan itu secara politik lewat aturan yang ada harus persetujuan DPR. Kalau terjadi perang betulan baru dia gerakkan militer itu. Itu persetujuan DPR. Ya kalau kita diserang negara lain kan agak sulit kita minta persetujuan sama DPR. Makanya dia terbitkan peraturan pemerintah. Iya, siap. Supaya ada dasar untuk melakukan bahwa perang ini, ya kan negara dia memegang kekuasaan itu. Tapi setelah itu dia harus mempertanggungjawabkan peraturan pemerintah ya. Kalau tidak disetujui oleh presiden maka peraturan pemerintah dicabut, ya kan? Jadi bukan dalam konteks teknis seperti ini di dalam ini, ya, tidak bisa itu. Jadi jangan dicampur baur. Ya, saya pikir psikologinya ini ada campur tangan. Intervensi psikologinya Jokowi sebagai yang merasa bahwa dia adalah panglima tertinggi angkatan perang, panglima tertinggi militer, panglima tertinggi angkatan bersenjata, panglima tertinggi TNI. Padahal dia bukan panglima tertinggi, cuma satu panglima kita, panglima militer kita, Panglima TNI. panglima TNI. Hanya itu saja. Nah, mengenai presiden, dia memegang kekuasaan untuk apa? Menyatakan perang. Ya untuk itu menggerakkan militer. Karena militer itu alat, harus digerakkan. Siapa yang menggerakkan itu? Harus otoritas sipil. Siapa otoritas sipil? Pejabat yang terpilih, pejabat yang bergerak atas dasar mandat kedaulatan rakyat. Siapa itu? Presiden dan DPR. Jadi kalau dia mengatakan saya adalah panglima tertinggi, seharusnya DPR juga mengatakan saya juga panglima tertinggi dong. Karena kita sama-sama ya. Iya. Jadi tidak boleh. Jadi psikologi ini salah. Harus dikelirkan ini. Kalau presiden terus merasa begitu, lama-lama nanti TNI jadi alat itu. Kan selama ini militer itu berpolitik karena di istana yang berpolitik. Oke. Bukan Cilangkap yang berpolitik itu. Istana yang berpolitik. Soeharto. Era Orde Baru. Era Orde Baru juga begitu. Itu militer itu bagus kita punya. Ya, saya mengajar di militer. Selalu saya beritahu itu. Ya. Saya mengajar di Sesko Angkatan TNI, selalu saya ingatkan, tidak ada profesi yang paling mulia, yang paling agung kecuali militer. Kenapa? Karena militer itu dia harus menyumbangkan nyawanya kepada negara. Dia harus memberikan nyawanya itu. Tidak ada profesi lain. Saya dosen, mana ada nyawa saya korbankan itu. Iya kan? Iya, siap. Menarik saudara dan saudariku sekalian ketika kita mendengarkan cuplikan video ini. Ada political declay atau pembusukan politik yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada Bapak Prabowo Subianto. Apakah benar demikian? Kita sebagai rakyat jelata, selama ini kita menemukan cuplikan-cuplikan video di media sosial di mana ada sebuah pernyataan yang menarik yang mengungkap tentang track record dari seorang Bapak Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Bapak Wiranto. Bersama-sama dalam cuplikan video itu, secara lugas, secara tegas, Bapak Wiranto menjelaskan kepada kita semua tentang siapa itu Bapak Prabowo Subianto. Diberhentikan dengan tidak hormat, dipecat, ataupun berbicara soal penculikan, berbicara soal kasus pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya. Itu yang kita temukan dalam track record atau rekam jejak digital dari seorang Bapak Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Bapak Wiranto kepada kita semua. Menjadi sebuah kebingungan besar kepada kita rakyat Indonesia dengan adanya fenomena di mana seorang Bapak Presiden Joko Widodo memberikan pangkat kehormatan jenderal kepada Bapak Prabowo Subianto. Dalam beberapa video saya sudah saya sampaikan bahwa hal yang paling urgent sebenarnya saat ini kita butuh penjelasan atau klarifikasi yang utuh dari seorang Bapak Prabowo Subianto atas segala tudingan-tudingan yang selama ini dipertontonkan atau diperdengarkan kepada kita rakyat Indonesia.
Kita butuh itu sebenarnya, agar semuanya bisa clear, agar semuanya tidak ada lagi kegaduhan, tidak ada lagi pembicaraan-pembicaraan yang simpang siur tentang siapa itu Bapak Prabowo Subianto. Sebagai rakyat Indonesia, kita pastinya ingin mengetahui sejarah bangsa ini, kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa 1998 yang setiap kali ketika ada event 5 tahunan atau pemilu itu, isu tentang HAM, isu tentang penculikan selalu saja dimunculkan dan selalu saja itu menjadi perbincangan hangat di kita rakyat Indonesia. Pertanyaan kita pastinya sederhana. Kapan persoalan ini bisa selesai? Kapan bangsa kita ini bisa damai? Jika setiap kali 5 tahunan ketika ada pesta pemilu seperti ini, selalu saja muncul tentang isu pelanggaran HAM dan isu penculikan. Ini menjadi kebingungan besar untuk kita semua. Ketika kita mencermati penjelasan yang kita dengarkan bersama-sama dalam cuplikan video tadi, apakah benar demikian? Bahwa ini adalah sebuah strategi busuk yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada Bapak Prabowo Subianto. Jika benar demikian, berarti Bapak Prabowo Subianto mestinya berhati-hati dan mestinya waspada juga dengan Bapak Presiden Joko Widodo ini. Soalnya selama ini kita mengenal bahwa backingan terkuat dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pesta demokrasi di tahun 2024 kali ini adalah Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Publik pun menilai bahwa menangnya Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini kita baru lihat dari hasil quick count itu atas campur tangan dari Bapak Presiden Joko Widodo, dan publik pun sudah mengetahui itu semua, sehingga muncul istilah bahwa ada cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo. Semoga saja cepat atau lambat seorang Prabowo Subianto segera memberikan klarifikasi kepada kita rakyat Indonesia, agar kita rakyat Indonesia dan khususnya kepada kita-kita yang kaum milenial, kita-kita yang Gen Z ini bisa segera mungkin untuk mengetahui jawaban yang pasti. Benarkah Bapak Prabowo Subianto adalah seorang penculik? Benarkah Bapak Prabowo Subianto ada kasus pelanggaran HAM berat? Itu yang kita butuh klarifikasi dari seorang Bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya, saya masih mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video yang lain masih tentang Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Presiden Joko Widodo yang akan saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ada pemberian pangkat kehormatan kepada anggota TNI yang telah terbukti melakukan pelanggaran HAM. Maka kawan-kawan, masa transisi kepemimpinan hari ini telah dipertontonkan kebiadabannya untuk kita hari ini. Kebayang tidak ketika masa transisi ke depan melakukan kebiadaban juga? Apakah kemudian kawan-kawan akan diam? Apakah kemudian kawan akan diam? Maka hanya satu kata, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan, merdeka. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sekarang ini suka-suka Pak Jokowi. Besok Pak Jokowi akan memberikan gelar kehormatan 4 bintang kepada Pak Prabowo tanpa menghargai perasaan korban penculikan 98 dan seterusnya. Oke. Pak Jokowi hari ini betul-betul memakai earbud di kupingnya. Dia nggak mau dengerin siapapun. Apa yang dia mau lakukan, dia lakukan. Dia tidak peduli moral, etik, teguran, sapaan.
ingatan dari orang-orang, dia udah nggak peduli. Yang penting semua ambisinya sudah terlaksana. Pendukung 02 sebenarnya cuma 10% dari seluruh rakyat Indonesia. Yang 3% adalah para pejabat bangsat yang suka korupsi, maling duit negara. Mereka takut kalau Pak Anies jadi presiden. Takut dimiskinkan, takut disita semua aset-asetnya. Makanya mereka merapat ke 02. Nyari aman. Yang 3% adalah para artis, selebritis, public figure. Untuk kepentingan mereka merapat ke 02. Karena mereka ditawarin menjadi menteri. Walaupun kapasitas mereka tidak memadai. Yang penting menteri. Sisanya yang 4% adalah rakyat Konoha yang otaknya tumpul, yang tidak peduli pada kondisi bangsa dan negara saat ini yang sedang carut marut. Mereka hanya berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan, bisa masuk daftar program makan siang dan susu gratis. Tetaplah bodoh, jangan pintar. Salam perubahan. Sehebat-hebatnya aktor dalam berakting, ada lagi yang lebih hebat, yaitu pendukung paslon nomor 2. Mereka hebat aktingnya, pura-pura bahagia. Harga beras naik, mereka bahagia. Oke gas. Apa-apa segala macam naik, pajak naik, mereka bahagia. Oke gas. Mereka itu terus oke gas, meskipun nggak ada beras. Ribut antar tetangga, perkara beda pilihan, beda capres. Ribut, nggak cakapan, nggak tegoran. Untuk apa? Orang yang makin kaya jadi presiden, awak tetapnya nguli-nguli juganya, jualan-jualan juganya, jadi tukang urut juganya, repot kali. Ribut dari tadi pagi di sini. Beda calon. Heran awak nengoknya. Damai-damai aja. Ujung-ujungnya nanti yang kalah jadi menteri. Udah mampus kalian. Gak tobat perkara Prabowo sama Jokowi zaman dulu. Ributnya ujung-ujungnya apa? Bersatu orang itu. Sampai sekarang pun bersatu orang itu. Heran awak nengoknya. Semua bagus, semua pilihannya cuma satu untuk Indonesia. Terserah siapapun jadi presidennya. Tetapnya tuh nanti jadi presiden kita. Heran pula awak nengoknya, ada gila-gilanya, longor kali. Gelut sana sini, betabuk sana sini. Pelantaman, jogal kali diomongin. Longor. Halo kawan-kawanku semua, saya dari kemarin berpikir kenapa Jokowi bisa seperti ini. Tapi hari ini terjawab, ternyata Pak Jokowi itu tidak lagi bukan persoalan tahu atau tidak, tapi Pak Jokowi itu kebanyakan salah informasi. Mari kita cek video ini. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu deh ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek. Saya nggak ngerti ya, Pak Jokowi ini dapat informasi dari mana gitu loh. Kita diminta untuk cek harga beras, padahal masyarakat hampir di semua wilayah di Indonesia itu semua teriak-teriak terkait dengan harga beras mahal. Ketika kita bertemu dengan teman, kita bertemu dengan orang-orang di pasar, kita ketemu sama tukang becak, kita ketemu sama pedagang, semua bilang beras sekarang mahal dan kemudian langka. Lah, Pak Presiden masa bilang kita suruh cek, katanya berasnya turun. Pak Presiden, Anda kayaknya sudah salah mendapatkan informasi sama kanan kiri Anda. Pak Presiden, ayo buka lagi dong hati nuraninya. Jangan hanya mau mendengar dari orang-orang tertentu yang bisa jadi informasinya salah. Semua masyarakat teriak, Pak Presiden,
beras hari ini mahal, Anda masih bisa bicara cak cek. Harusnya kasih solusi dong Pak Presiden. Apa solusinya? Ah, parah nih. Pak Prabowo, aku kecewa Pak. Jujur, aku kecewa karo sampean Pak. Sing liyane lho Pak, oleh bintang 7. Lah kok sampean mek terimane oleh bintang 4 toh Pak. Bintang 7 kaya sing liyane lho Pak. Kena nggo tombol gas mumet Pak. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Banyak sekali cuplikan-cuplikan video yang sudah kita simak bersama-sama. Ada yang menanggapi tentang persoalan di bangsa ini dengan serius, tetapi ada juga yang menanggapinya dengan penuh guyon, dengan canda tawa, seperti yang kita saksikan dalam cuplikan-cuplikan video tadi. Satu hal penting yang perlu kita garis bawahi bahwa apa yang kita dengarkan dari pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo tentang keluh kesah dari rakyat Indonesia yang menjerit bahwa harga beras semakin hari sudah semakin meningkat, rupa-rupanya Bapak Presiden Joko Widodo ini masih ketinggalan berita juga. Fakta membuktikan kepada kita seluruh rakyat Indonesia hari ini, ibu-ibu pada menjerit, ibu-ibu pada mengeluh karena harga beras yang saat ini sudah tembus di angka 21.000 per kilogram. Itu adalah fakta. Harga-harga kebutuhan pokok hari ini terus melonjak naik. Dan itu adalah fakta. Tapi kok kenapa Bapak Presiden Joko Widodo dengan seenaknya dia mengatakan bahwa coba cek di 2 pasar itu. Padahal rakyat saat ini sedang menjerit. Bahkan rakyat sampai rela untuk berjemuran di panas, rela untuk mengantri beras murah. Beberapa hari kemarin di Bandung, itu hanya gara-gara ibunya sedang ngantri beras, anaknya itu sampai keceburan di sungai dan itu pun langsung meninggal. Ini adalah fakta yang terjadi hari ini. Lantas, apakah kita masih berbicara soal hal-hal yang di luar dari dugaan kita yang pada akhirnya hanya memancing rasa amarah dari kita rakyat Indonesia ketika kita mendengar pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo ini? Terus terang, jika demikian, saya hanya takut rakyat pada akhirnya akan mengamuk, akan marah sampai habis-habisan. Dan juga tadi dalam cuplikan video kita sudah melihat bagaimana mahasiswa, kelompok-kelompok akademisi, mereka sudah mulai turun ke jalan untuk melakukan aksi protes. Tidak segan-segan mereka berbicara soal pemazulan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Mereka tidak terima ketika Bapak Presiden Joko Widodo memberikan pangkat kehormatan jenderal kepada Bapak Prabowo Subianto. Namun di sisi lain, kita melihat bahwa ada beberapa cuplikan video yang sengaja dibuat untuk guyon, untuk canda tawa. Saya tidak tahu apakah video guyon ini punya maksud tertentu di mana masyarakat sudah merasa mumet. Mereka butuh hiburan. Mereka butuh membuat sesuatu yang baru agar mereka bisa tertawa, agar mereka bisa mampu untuk melupakan persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat kita saat ini. Ya,
Saya berharap bahwa Presiden Joko Widodo bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak, yang berpihak kepada rakyat. Kita pun sebagai rakyat mengharapkan agar sosok Presiden Joko Widodo jangan terlalu larut dalam hal-hal yang sering kali menyakiti hati dan perasaan rakyat. Jujur, saya secara pribadi dulunya sangat idola Bapak Presiden Joko Widodo. Bahkan saya menilai bahwa Bapak Presiden Joko Widodo ini adalah sosok presiden yang sangat ideal. Tapi di 1 tahun terakhir menjelang pensiunnya Bapak Presiden Joko Widodo dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di bangsa ini, banyak sekali hal-hal yang membuat kita bertanya, kenapa seorang Presiden Joko Widodo bisa berubah sedrastis ini? Apakah ini hanya karena ambisius atau rasa ego yang dimiliki oleh Bapak Presiden Joko Widodo ketika majunya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto? Semoga saja kita rakyat Indonesia tetap tenang, tetap sabar dalam menghadapi persoalan yang begitu luar biasa yang kita alami hari ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.